Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel Husnul. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang waktu, keadaan, dan tempat dikabulkannya doa. Nah, untuk materi ini saya ambil dari buku Doa dan Wirid. Buku ini ya teman-teman, karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah, untuk hari ini akan saya sampaikan 30 poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi, malam Lailatul Qadar ini merupakan salah satu waktu terkabulnya doa. Nah, karena kita tidak mengetahui kapan waktu Lailatul Qadar ini, makanya kita senantiasa berusaha untuk bisa mendapatkannya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Poin kedua yaitu pada saat sepertiga malam terakhir. Nah, jadi setelah kita melaksanakan sholat tahajud, di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pada waktu itu Allah kabulkan doa-doa kita. Untuk poin yang ketiga yaitu pada setiap akhir sholat wajib. Nah, jadi ketika kita telah selesai melaksanakan sholat wajib, kita tidak terburu-buru ya teman-teman untuk menyelesaikannya, tapi kita berzikir dulu, kemudian baru kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat adalah pada waktu antara azan dan iqomah. Jadi kita manfaatkan ya pada saat waktu azan dan iqomah ini untuk memanjatkan doa kepada Allah. Poin yang kelima yaitu ketika hujan turun. Jadi teman-teman, ketika hujan turun, marilah kita senantiasa untuk membaca doa saat hujan turun, kemudian memanjatkan doa-doa yang tentunya kita ingin Allah ijabah. Nah, untuk poin yang keenam yaitu setelah sholat asar pada hari Jumat. Jadi setelah sholat asar pada hari Jumat, disitulah waktu-waktu mustajabnya doa. Jadi kita maksimalkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketujuh yaitu pada saat kita sujud saat sedang melaksanakan sholat. Nah, jadi teman-teman, saat kita bersujud, saat sholat, kita bisa memanjatkan doa seperti kita ingin dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, dan lain sebagainya. Untuk poin ke-8 yaitu pada saat kita terbangun pada malam hari, kemudian kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma firli. Setelah membaca doa ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut untuk poin yang ke-9 yaitu doa tak kala kita ditimpa musibah, yaitu dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ke-10 yaitu doa seorang muslim untuk sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, jangan lupa kita untuk mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita doakan kebaikan untuknya dan doa yang lainnya. Nah, kemudian untuk poin yang ke-11 yaitu doa orang yang sedang berpuasa sampai tiba waktu berbuka puasa. Poin 12, doa setelah berwudu. Poin ke-13, berdoa pada bulan Ramadan.
Poin ke-14, berdoa pada saat dalam majelis-majelis ilmu. Makanya di saat kita berada dalam majelis ilmu itu diharapkan tidak banyak mengobrol ya teman-teman. Jadi kita usahakan pada waktu-waktu ketika kita berada dalam majelis ilmu, kemudian ada waktu berdoa, kita manfaatkan waktu tersebut. Nah, poin ke-15 yaitu ketika tasyahud akhir saat kita melaksanakan sholat. Poin ke-16 yaitu berdoa dengan menyebut namanya yang agung, yaitu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi rezeki. Nah, kita bisa berdoa dengan cara awalinya dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya poin 17 yaitu doa orang yang terzolimi. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita menjadi orang yang menyakiti hati saudaranya ya. Nah, jadi ternyata ketika ada orang yang terzolimi kemudian dia berdoa, nah maka doanya tersebut bisa Allah kabulkan. Untuk poin ke-18 yaitu doa kebaikan yang berasal dari orang tua untuk anaknya. Nah, jadi bagi yang sudah menjadi orang tua, tentunya senantiasalah berdoa yang baik-baik untuk anaknya. Nah, karena di buku ini dikatakan juga ketika orang tua mendoakan keburukan, itu bisa jadi Allah kabulkan gitu doanya, dan itu terjadi kepada anaknya. Jadi senantiasa mendoakan anaknya yang baik-baik, kemudian ketika berbicaranya yang baik walaupun dalam keadaan marah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya poin ke-19 yaitu doa pemimpin yang adil. Jadi kalau teman-teman yang saat ini menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan doa yang teman-teman panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin ke-20 yaitu doa anak yang berbakti kepada orang tua untuk mereka. Jadi bagaimanapun kondisi kita, mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Kemudian poin ke-21 yaitu doa saat meminum air zam-zam, kemudian disertai dengan niat yang tulus. Untuk poin ke-22 yaitu doa pada hari Arafah di padang Arafah. Poin ke-23 doa di Bukit Safa. Poin ke-24 doa di Bukit Marwah. Poin ke-25 doa sewaktu berada di Musdalifah atau Masy'aril Haram. Poin ke-26 berdoa sesudah hamba melempar jumroh kecil. Poin 27 berdoa sesudah hamba melempar jumroh al-wusta atau pertengahan. Poin ke-28 memanjatkan doa di dalam Ka'bah juga termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat di hijir atau dikatakan hijir Ismail karena ia adalah bagian dari Baitullah. Poin ke-29 yaitu doa seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji, dan poin ke-30 doa seseorang yang sedang menunaikan ibadah umroh. Nah, jadi teman-teman itulah tadi waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Jadi ada poin-poin yang lain juga ya. Jadi teman-teman bisa baca lagi di buku doa dan wirid ini. Nah, jadi sebagai seorang mukmin kita harus senantiasa berdoa kepada Allah kapan dan di mana saja, karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah mengetahui waktu, keadaan, dan tempat dikabulkannya doa ini, kita bisa memaksimalkan waktu-waktu tersebut ya. Mungkin untuk hari ini saja yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.